Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari kelompok 2 di tugas ekonometrika presentasi dengan tema masalah hipotesis yang beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Amanda Syarif Putri, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Nur Salih Alderbas, yang ketiga ada Alicia Firdausi, yang keempat ada Muhammad Irfan Faizi, yang kelima ada Muhammad Gozi Robani, yang keenam ada Andrea Hairadiars, dan yang ketujuh ada Muhammad Dafa Imani. Nah, kita akan memahami tentang tujuan dari uji hipotesis itu sendiri. Jadi, memahami konsep uji hipotesis, menjelaskan uji T dan uji F, dan kita akan memberikan penjelasan juga tentang asumsi klasik. Nah, kita akan menjelaskan juga tentang pentingnya uji hipotesis dan peran dalam analisis regresi. Yang pertama mungkin kita bakal sebutin dulu apa sih pentingnya uji hipotesis. Nah, kita akan menilai apakah hubungan antar variabel benar-benar didukung data, bukan hanya dari kebetulan, dan menjadi dasar inferensi dalam regresi linear atau OLS, dan membantu pengambilan keputusan objektif melalui H0, H1, A, dan P-value, memisahkan signifikansi statistik dan makna ekonomi, dan validitas kesimpulan bergantung pada terpenuhinya asumsi klasik. Dan peran dalam analisis regresi adalah menilai apakah koefisien regresi berbeda signifikan dari 0, menentukan pengaruh variabel secara parsial dalam uji T, dan menguji pengaruh variabel secara simultan dalam uji F, menilai kelayakan dan daya kejelasan model regresi, dan menjadi dasar inferensi dan interpretasi dalam ekonomi. Dalam dasar pengambilan keputusan melalui uji hipotesis, dalam regresi dilakukan secara objektif dengan membandingkan p-value terhadap tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini membantu peneliti menghindari keputusan yang bersifat subjektif dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki dasar statistik yang kuat. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar uji hipotesis. Yang pertama, apa sih uji hipotesis? Uji hipotesis itu pada dasarnya dipakai untuk memastikan apakah hasil yang kita lihat dari data benar-benar bisa dipercaya atau cuma kebetulan. Jadi, lewat uji ini kita bisa menilai apakah dugaan awal dalam penelitian memang didukung oleh data. Selanjutnya dalam uji hipotesis itu ada dua pernyataan utama. Yang pertama adalah hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh, artinya koefisien sama dengan 0. Nah, yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan adanya pengaruh. Selanjutnya pengujian ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu uji dua sisi dan uji satu sisi. Uji dua sisi digunakan ketika kita hanya ingin tahu ada atau tidak adanya pengaruh, sedangkan uji satu sisi itu dipakai kalau sejak awal teori sudah menunjukkan arah pengaruhnya. Nah, untuk mengambil keputusan kita menggunakan tingkat signifikansi atau alfa yang biasanya sebesar 5%. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan p-value. Kalau p-value lebih kecil atau sama dengan alfa, maka hipotesis 0 itu ditolak. Nah, dalam proses ini juga bisa terjadi dua jenis kesalahan. Jadi yang pertama itu ada kesalahan tipe 1 terjadi ketika kita menolak hipotesis 0 padahal sebenarnya benar. Sebaliknya kalau misalnya tipe 2 itu terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis 0 padahal sebenarnya salah. Yang terakhir ada yang disebut sama uji power, yaitu kemampuan uji statistik untuk benar-benar mendeteksi pengaruh yang memang ada di data. Jadi selanjutnya kita masuk ke uji T parsial. Jadi di sini uji T adalah uji statistik untuk mengetahui apakah satu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lain konstan atau ceteris paribus. Jadi contohnya nih, misalnya kita mau tahu apakah pendapatan berpengaruh ke konsumsi, walaupun ada variabel lain seperti pendidikan atau usia. Nah, uji T ini bisa ngecek pengaruh pendapatan sendiri. Nah, uji ini dilakukan secara parsial, jadi pengaruh tiap variabel itu diuji satu persatu. Keputusan uji dilihat dari nilai p-value yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Biasanya tuh pakai 5%. Jika hasilnya signifikan, berarti variabel tersebut memang berpengaruh secara statistik. Sebaliknya, jika tidak signifikan, artinya belum ada bukti kuat bahwa variabel tersebut berpengaruh. Hipotesisnya adalah H0 menyatakan variabel tidak berpengaruh dan H1 menyatakan variabel berpengaruh.
Selanjutnya, kita masuk ke uji F atau uji simultan. Jadi, uji F itu digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, uji ini juga dipakai untuk menilai apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak. Berbeda dengan uji T yang menguji satu variabel, uji F ini dilakukan secara simultan, artinya semua variabel itu bakal diuji sekaligus. Nah, hipotesis 0 menyatakan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersama-sama. Interpretasinya itu bisa dilihat dari nilai p-value-nya. Jika p-value lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi, maka model signifikan dan layak digunakan. Sebaliknya, jika p-value lebih besar, maka model itu tidak signifikan. Selanjutnya kita masuk ke materi asumsi klasik. Dalam analisis regresi linier, uji asumsi klasik itu penting supaya hasil yang kita dapat benar-benar dapat dipercaya. Jadi bukan cuman lihat angka regresinya aja, tapi juga mastiin modelnya sudah layak dipakai. Asumsi pertama yaitu ada normalitas residual. Maksudnya error atau sisa kesalahan dalam model menyebar secara normal. Sebenarnya ini nggak ngaruhin apakah OLS itu blue atau tidak. Tapi penting terutama kalau jumlah sampelnya kecil supaya uji T dan uji F tetap bisa dipakai dengan baik. Selanjutnya ada multikolinearitas, yaitu kondisi ketika variabel independen saling berkorelasi tinggi. Dampaknya nilai koefisien regresi memang tetap tidak bias, tapi standar error jadi besar sehingga hasil uji statistiknya jadi kurang kuat. Biasanya kondisi ini bisa dilihat dari nilai VIF. Lalu ada heteroskedastisitas, yaitu ketika variance error tidak konstan. Dalam kondisi ini, OLS masih bisa digunakan, tapi standar error dan hasil uji statistiknya bisa jadi menyesatkan. Karena itu, solusi yang sering dipakai adalah menggunakan robust standar error. Terakhir ada autokorelasi yang sering muncul pada data runtut waktu. Ini terjadi kalau misalnya error pada satu periode berkaitan dengan periode lainnya. Dampaknya tuh kayak heteroskedastisitas, sehingga kesimpulannya yang bisa diambil itu bisa keliru. Autokorelasi biasanya diuji dengan Brush-Godfrey dan bisa ditangani menggunakan metode HAC atau Newey-West. Dengan melakukan uji asumsi klasik, kita bisa lebih yakin bahwa hasil regresi dan kesimpulan yang bisa diambil memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, secara keseluruhan, uji hipotesis dalam analisis regresi membantu kita menarik kesimpulan secara lebih objektif. Lewat uji T dan uji F, kita bisa melihat pengaruh variabel baik secara satu persatu maupun bersama-sama, dengan tetap memastikan asumsi klasik terpenuhi agar hasilnya benar-benar valid. Oke, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Bapak Rizkon Halalsyah Aji, MSI PhD selaku dosen pengampu di UIN yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu dan masukan yang sangat bermanfaat pada kami. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat menjadi bekal bagi kami dalam memahami materi dan mengembangkan kemampuan akademik ke depannya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih.